Saat ini saya sedang berada di halaman Gereja Paroki Santo Andreas Tidar Malang. Di belakang saya adalah patung Santo Andreas karena di hari ini, hari Selasa tanggal 30 November 2021 bertepatan dengan Pesta Santo Andreas Rasul. Gereja memberikan bacaan pada kita dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22, perikop yang mengisahkan misi Yesus yang awali. Setelah Yesus dicoba iblis selama 40 hari dan mendengar bahwa Yohanes sudah ditangkap, Yesus segera mengungsi, menyingkir dari Nazaret dan tinggal di Kapernaum. Suatu hari ketika Yesus menyusuri Danau Galilea, Yesus melihat Simon dan Andreas saudaranya sedang menebarkan jala. Yesus berkata pada mereka, "Ikutlah aku, kamu akan aku jadikan penjala manusia." Dan mereka berdua segera meninggalkan jalannya, kemudian mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya, Yesus berjumpa lagi dengan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membantu ayahnya Zebedius membersihkan jala di perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka berdua pun segera meninggalkan perahu dan ayahnya mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, menarik respon dari 4 orang itu ketika Yesus memanggil mereka tanpa banyak berdiskusi. Mereka dikatakan segera mengikuti Yesus. Refleksi untuk kita, ketika ada peluang untuk pelayanan, apakah kita juga meresponnya dengan segera? Yang kedua, rupanya ada hal yang menarik dari perikop hari ini. 4 orang yang diajak Yesus dan akhirnya menjadi murid nanti, 4-4-nya adalah seorang nelayan. Rupa-rupanya Yesus juga ingin menyampaikan pesan pada kita, bagaimana kita sebagai pengikut Yesus juga memiliki karakter seperti seorang nelayan. Seorang nelayan adalah orang yang sabar. Tidak mungkin naik perahu di tengah samudera, di tengah laut, memancing dengan tidak sabar. Tidak dimakan, segera pergi. Seorang nelayan adalah orang yang sabar. Demikian juga setiap pengikut Kristus adalah orang yang sabar. Ketika sudah terlibat pelayanan tanpa dipuji, justru banyak dicaci maki, apakah kita bisa bersabar? Seorang nelayan adalah orang yang pantang menyerah. Pernah dikisahkan bahwa semalam-malaman Petrus tidak mendapat 1 ekor ikan pun. Apakah berarti besok sudah enggak ada ikan, sekarang besok enggak usah menjadi nelayan? Tidak juga. Maka seorang pengikut Yesus adalah orang yang militan, pantang menyerah. Dan yang ketiga, seorang nelayan adalah seorang yang pemberani, orang yang tangguh. Karena apa? Malam di laut lepas, suasananya suka berubah-ubah. Kadang laut tenang, tiba-tiba gelap, hujan, petir, badai, ombak tinggi, tidak menentu. Hidup kita juga tidak selalu landai-landai saja. Kadang-kadang juga ada permasalahan. Tetapi mengapa nelayan-nelayan tersebut bisa selamat? Karena matanya selalu memandang ke mercusuar, sehingga mereka tahu kemana mereka pulang. Yesus memang tidak menjanjikan langit selalu biru. Yang Yesus janjikan, Yesus akan selalu menyertai kita. Dalam permasalahan kehidupan, apakah kita juga selalu memandang mercusuar sang terang abadi, yaitu Yesus sendiri? Ketika itu bisa kita lakukan, perjalanan kita menuju ke daratan yang abadi akan selamat. Tetapi ketika ada badai gelombang, kita tidak fokus pada mercusuar, kita menuju daratan yang salah. Akhirnya dari halaman Gereja Paroki Santo Andreas Tidar Malang, saya ingin mengatakan, bekerja keras bukan mencari pahala, bekerjanya sampai di Malaysia. Kini kita pun juga seorang penjala, bukan ikan, tetapi untuk manusia. Kepada yang menggunakan Santo Andreas sebagai nama pelindung, saya ucapkan selamat berpesta pelindung. Santo Andreas, doakanlah kami. Amin.